Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito di malam hari ini yang akan menemani perjalanan belajar sahabat semua dalam mengupas dan membahas materi-materi di Rumah Inspirasi akan dapat lebih bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara praktis di keluarga masing-masing. Bersama saya sudah hadir Kak Nur. Halo Kak Nur. Halo, selamat malam semua. Bagaimana kabar Kak Nur nih malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, syukurlah karena itu bersama Kak Nur kita akan belajar bersama dan berbagi seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita buka sesi sharing dan diskusinya, silakan Kak Nur untuk menyampaikan apa tujuan dari program Ruang Berbagi Homeschooling usia sekolah ini dan materi apa yang akan kita bahas bersama. Silakan Kak. Oke, baik Kak Andito. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling, usia sekolah. Yang pertama adalah Oji 14 tahun dan yang kedua adalah Yanti 11 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi untuk sharing dalam perjalanan homeschoolingnya ya, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak homeschooling usia sekolah. Posisi saya di sini seperti biasa bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai sahabat dan teman belajar dari materi-materi yang ada di Rumah Inspirasi. Malam ini, di ruang berbagi homeschooling usia sekolah, terakhir ya Kak Andit ya, di tahun 2023 ini, sesuai dengan aspirasi teman-teman di grup kelas memulai homeschooling usia sekolah, kita akan membahas seputar serba-serbi komunitas homeschooling. Apakah memiliki atau mengikuti komunitas homeschooling adalah sebuah keharusan bagi keluarga homeschooling? Jawabannya tentu saja tidak harus. Karena bisa jadi ada keluarga homeschooling yang memang tidak mudah mengakses atau membuat komunitas homeschooling, atau mungkin memang hanya anaknya maupun orang tuanya tidak terlalu membutuhkan kehadiran komunitas untuk keseharian homeschoolingnya. Maka di dalam berkomunitas homeschooling, kembali yang perlu dipersiapkan adalah pertanyaan untuk diri sendiri dan keluarga. Apakah memang keluarga kita membutuhkan komunitas homeschooling? Kalau iya, kenapa membutuhkan? Aspek apa yang ingin dipenuhi bila akan membuat atau bergabung dalam sebuah komunitas homeschooling? Pertanyaan ini pun belum selesai sampai di situ. Bila sudah bergabung dalam sebuah komunitas pun, orang tua tetap perlu terus mempertanyakan apakah nilai-nilai yang ada dalam komunitas tersebut sudah sesuai dengan nilai keluarga dan kebutuhan anak-anak kita. Bila sesuai, maka alangkah sebaiknya adalah penting bagi orang tua untuk memiliki mental perintis dan berkontribusi. Bukan ingin dilayani atau menyerahkan kegiatan anak sepenuhnya pada komunitas. Bahasa umumnya adalah titip anak. Karena komunitas homeschooling niscaya akan berkembang dan menjadi persahabatan keluarga. Maka penting bagi orang tua untuk turut menjaga kebaikan yang sudah ada di dalam komunitas agar bisa menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh bersama. Jadi, yuk kita sama-sama berbagi seputar komunitas homeschooling. Bagi teman-teman yang saat ini sedang berkomunitas atau mungkin sedang mencari komunitas homeschooling atau mungkin memilih tidak berkomunitas juga, silakan teman-teman malam ini ikut sharing dan berbagi ya. Demikian sedikit pengantar sebelum kita memulai, saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Silakan Kak Andit. Terima kasih Kak Nur, aplaus dulu dong buat kita semua, buat Kak Nur malam hari ini yang sudah membuka pertemuan ruang berbagi malam hari ini. Terima kasih. Dan nah bagi sahabat yang sudah mempelajari ini materi-materi terkait, tadi saya sudah men-sharekan materi-materi pengantar yang sudah disampaikan. Mungkin ada yang sudah dibaca-baca, ada yang sudah didengar-dengar, ditonton-tonton. Kalau kemudian ada hal yang menarik yang mau disampaikan, silakan boleh raise hand, boleh kemudian tuliskan di kolom chatting. Kira-kira dari ketiga materi pengantar yang disampaikan, terutama yang terkait dengan komunitas, gitu ya, apa manfaat komunitas dan sebagainya, kira-kira apakah ada hal yang menarik yang bisa disampaikan, yang bisa diceritakan, silakan langsung bagikan saja di malam hari ini. Jadi teman-teman yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja, atau bisa manfaatkan kolom chatting untuk kemudian berbagi apa yang menjadi pendapatnya atau menjadi apa yang ada di pikiran teman-teman semua terhadap atas apa-apa yang kita pelajari malam hari ini. Oke, jika belum ada yang akan berbagi, kita langsung pantik saja nih, karena dengan pertanyaan Ya. pemantik yang pertama. Silakan. Oke, kita mulai ya ke pertanyaan pemantik yang Ya. pertama.
Setelah menjalani keseharian homeschooling, apakah teman-teman saat ini membutuhkan komunitas homeschooling dan apa yang menjadi alasannya? Oke, silakan teman-teman semua. Jadi setelah homeschoolingnya berjalan, kira-kira apakah teman-teman saat ini membutuhkan komunitas homeschooling? Jadi kalau misalkan membutuhkan, kenapa? Kalau tidak, juga kenapa? Nah, jadi kita dengarkan alasannya. Silakan teman-teman bisa langsung berbagi di kolom chatting. Dan ini udah ada Kak Nia nih bersama kita. Silakan Kak Nia, langsung sebutkan domisilinya, usia anaknya, dan bagaimana Kak? Setelah jalannya homeschooling, membutuhkan komunitas nggak ya? Silakan. Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nia. Saya dari Bandung, usia anak saya mau 9 tahun. Ya. Kalau saya sendiri sih, sebenarnya kalau dibilang butuh, saat pertama mulai homeschooling itu sepertinya nggak butuh-butuh banget ya, apalagi saat itu pandemi. Tapi setelah berjalan gitu, ternyata kalau dibilang butuh banget, yang maksudnya yang komunitas homeschooling banget gitu, yang ada labelnya komunitas homeschooling, itu enggak juga sih. Saya yang penting ada teman kegiatan buat anak gitu. Tapi saya merasakan banyak sekali manfaatnya ketika mendapatkan. Nah nanti Kak, manfaat nanti. Nanti akan ada pertanyaan. Kita lebih ke alasannya dulu. Kira-kira butuh nggak sih? Jadi kalau misalnya kalau di persentase, antara butuh nggak butuhnya nih berapa Kak? 50-50, 70-30 atau gimana? 70-30 karena ternyata setelah jalan nih, setelah semua orang mulai sekolah gitu, susah banget menemukan teman berkegiatan di hari kerja, terus dan kalau weekend pun nggak semua anak yang temannya Hican gitu yang sekolah itu mau berkegiatan bersama, karena kan Senin sampai Jumat mereka udah berkegiatan sehari-hari itu ya. Sabtu Minggu waktunya family time gitu biasanya. Jadi susah banget memang menemukan orang yang mau ayo yuk main gitu, ayo kita bikin sesuatu. Itu tuh memang susah banget setelah anak-anak mulai sekolah. Kalau dulu sebelum sekolah saya sih bisa main sama siapa aja gitu, tapi ternyata setelah anak-anak sekolah ternyata butuh gitu, kalau misalnya memang butuh teman berkegiatan ya gitu. Itu sih, jadi butuhnya karena memang sesama homeschooler waktunya lebih fleksibel gitu. Terima kasih kan ya. Nanti mengenai manfaat apa yang keseru-serunya kita ada pertanyaan pemantik selanjutnya. Disimpan dulu ya Kak ya. Terima kasih Kak Winia sudah mengawali. Plus dulu dong buat Kania. Siapakah apa teman-teman punya pendapat yang sama? Gimana teman-teman? Butuh komunitas homeschooling nggak? Silakan langsung raise hand atau tulis di kolom chatting seperti Kak Endang nih. Silakan dibacakan dulu Kak Nur dari Kak Endang. Di unmute dulu Kak Nur. Ya, saya merasa membutuhkan komunitas untuk berbagi visi dan semangat, dan juga untuk pengalaman sosialisasi anak. Mantap, Kak. Oke, silakan yang lain teman-teman semua. Silakan langsung raise hand saja atau tulisan di kolom chatting. Kita ada ber-22 nih, selain saya sama Kak Nur, masa tidak ada apa ya? Coba direnungkan, butuh nggak sih komunitas? Walaupun mungkin teman-teman, mungkin sebagian di sini ada yang tadi saya lihat nama-namanya dari grup homeschooling usia sekolah, mungkin lagi baru mulai belajar. Coba aja direnung-renungkan, kira-kira kalau sampai nanti jalan homeschooling, butuh nggak ya komunitas? Nah, silakan langsung tuliskan dan kira-kira alasannya apa ya? Lebih ke alasan dulu nih, sudah ada Kak Nelly nih. Silakan Kak Nelly, langsung sebutkan domisili, usia anaknya, dan menurut kakak butuh nggak sih komunitas homeschooling? Silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Yang pertama sekarang usianya 9 tahun, yang kedua 6 tahun, dan yang ketiga mau 1 tahun. Oke. Nah, alasannya penting nggak sih kita punya komunitas gitu ya? Awal-awal dulu waktu anak pertama memulai homeschooling itu kan usianya 6 tahun ya, 5 ke 6 tahun gitu. Ya. Awal-awal sih belum ada konsen kepikiran gitu ya untuk komunitas apa gitu. Nah, setelah mengikuti kelas-kelas di Rumah Inspirasi kan kita tahu tuh apa itu fungsinya komunitas gitu kan. Bagaimana fungsinya, cerita-cerita teman-teman yang sudah berkomunitas. Kok ya seru gitu ya. Asik gitu ya. Oh ya asik gitu. Nah, setelah mendengar pengalaman teman-teman itu ternyata ternyata komunitas itu bisa saling berbagi ilmu gitu ya. Kayaknya enak nih anak-anak kita saling
orang tuanya saling bergantian mengajarkan anaknya dengan ilmu yang kita miliki gitu kan ya, seru banget gitu. Akhirnya saya mikir sendiri, wah kayaknya saya juga perlu nih untuk komunitas gitu ya. Tapi alasannya bukan hanya itu aja, tapi alasan pertama itu adalah mencari teman untuk anak-anak saya gitu. Tapi temannya ya sama-sama homeschooling gitu tuh, biar mereka bisa saling berinteraksi gitu kan. Kalau istilahnya mah sama dunia gitu kan ya, kalau sama anak sekolah kan udah beda dunia ya, iyalah kita dunia lain kali ya. Ya maksudnya gitu ya. Nah, akhirnya tuh waktu tahun 2021 saya bisa berkumpul tuh sama teman-teman yang satu tujuan gitu ya, maksudnya cari teman-teman yang mau berjejaring untuk mencari teman untuk anaknya gitu kan. Nah, tapi dengan satu kesamaan minat gitu ya, yaitu literasi waktu dulu itu. Nah, akhirnya saya waktu itu sama teman-teman bisa tuh membentuk komunitas, tapi lewat online. Dulu kan waktu itu kayaknya yang banyak itu yang offline gitu ya. Kita pasca pandemi ya waktu itu ya kan. Wah, ya betul. Hampir mau pandemi kan di 2021 ya kayaknya ya. Iya. Tahun baru tercetus lah gitu. Komunitas kami yang kami dirikan secara online. Sekarang udah tahun ketiga. Alhamdulillah bentar lagi tahun ketiga, mudah-mudahan teman-temannya masih solid dan yang lain juga kita bisa membuka diri lagi untuk menerima anggota baru dan bisa menyebar manfaat ke teman-teman yang lain. Boleh lah ntar dipromosikan ya komunitasnya, tapi nanti ada waktunya di belakang Kaneli. Silakan ntar kita akan tentang komunitas yang diikuti, siapa tahu bermanfaat. Terima kasih Kaneli sudah berbagi. Jadi buat Kaneli awal-awal nggak butuh-butuh amat, lama-lama begitu anaknya gede butuh juga ya buat teman anaknya. Gitu. Silakan teman-teman. Siapa yang mau berbagi lagi, kita masih buka kesempatan. Menurut teman-teman nih yang sudah hadir di sini, coba dituliskan pendapatnya, di-sharingkan di kolom chatting. Yang mau berbagi secara langsung raise hand saja. Nanti kita ajak untuk open mic. Butuh nggak nih teman-teman yang ada di sini komunitas homeschooling? Kalau butuh, kenapa? Kalau nggak butuh, kenapa? Mama. Pilihannya cuma dua kok teman-teman, butuh atau tidak butuh. Atau kemudian di tengah-tengah kayak Kak Nia tadi, akhirnya jadi 70-30 ya, 70 butuh, 30 kalau misalnya lagi nggak butuh-butuh juga nggak apa-apa. Wah, ini sudah ada Kak Tika nih. Silakan Kak Tika. Silakan langsung open mic, sebutkan domisilinya, usia anaknya, dan butuh komunitas homeschooling nggak sih Kak Tika ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Tika, usia anak sekarang 8 tahun sama 3 tahun. Kalau bicara tentang butuh, komunitas sangat butuh banget. Sangat butuh saya banget. Juga masih baru ya, sangat butuh banget. Saya baru menjalani homeschooling, jadi masih baru banget, baru berjalan kurang dari 1 tahun, dan sejauh ini masih alhamdulillah aman karena lingkungan di sini banyak anak-anak yang bisa diajak teman. Ini baru namanya keluarga homeschooling ya, belajarnya sambil bersama anak-anak. Lanjut ya Tika. Maaf ya kawan, karena berisik banget. Seru kok, seru. Di sini kan kebetulan saya tinggal di desa, jadi anak-anak yang lain itu alhamdulillah lumayan banyak, dan biasanya memang suka main datang ke rumah gitu. Tapi kalau waktu sekolah kan otomatis anak-anak sibuk sama sekolahnya masing-masing kan. Jadi saya kadang bingung nyari gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah ada kegiatan lain juga sih yang maksudnya mengharuskan anak-anak tuh ikut di kayak kegiatan tatap muka, tapi bukan yang formal banget, enggak, tapi ya fleksibel lah gitu ya. Kalau mau ikut kan alhamdulillah bisa gitu. Tapi makin kesini kayaknya kayaknya kalau ada komunitas gitu pasti lebih, kalau sesama homeschooler kan lebih fleksibel gitu loh. Sama kayak tadi yang disampaikan yang pertama gitu, jadi kalau mau janjian atau apa, bikin acara itu kayak lebih gampang gitu. Kalau di sini akhirnya saya yang coba buka rumah kan, karena saya juga kesulitan di tempat
maksudnya nyari temen di kota yang sama yang bisa untuk buat komunitas gitu, karena belum nemu sampai sekarang. Ya. Jadi Gimana akhirnya Katika tinggalnya saya sekarang? buka aja rumah. Mau main. Halo? Katika tinggalnya di mana sekarang, Kak? Tadi Saya tinggal di Madiun. Madiun, oke. Sip, sip. Di Jawa Timur. Oke. Iya. Jadi masih kesulitan, mungkin belum, ya sebentar nak. Tapi alhamdulillah anak-anak di sekitar sini masih bisa dikondisikan, masih bisa kok diajakin berteman, bersosialisasi. Karena anak saya punya gangguan bahasa ya, yang mengharuskan dia itu sering banget interaksi sama anak-anak sebayanya. Maksudnya kalau dia mau main itu mainan yang memang benar-benar melibatkan cara dia berkomunikasi sama interaksi sama teman-temannya gitu. Jadi kalau ini nanti ada yang mungkin di dekat-dekat sini ada Nganjuk, Kediri atau mana, monggo. Saya bersedia loh masuk komunitas gitu. Asik. Atau kemudian merapat kasih, Madiun ketika Katika bikin kegiatan, boleh lah. Oke, terima kasih Katika sudah berbagi malam hari ini. Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya Kak Nur, sambil Kak Nur bacakan dulu tuh dari Kak Nia ada tambahan informasi. Di-unmute dulu Kak Nur. Dari Kania, kadang enak juga kalau di komunitas HS sesama ortu ngomongin parenting, ngomongin pendidikan anak biasanya lebih sefrekuensi, nggak saling judge, karena keluarga HS itu beda banget. Justru Betul karena sih, beda itu jadi nyantai ya Kania ya Pak, untuk kemudian berbagi perbedaan-perbedaan yang dirasakan. Luar biasa, keren. Satu lagi mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dari teman-teman yang hadir, banyak nih. Nggak nyangka ya malam hari ini, tadinya karena kayaknya ada agenda penting gitu ya di saat ini di sebelah gitu, tapi ternyata yang hadir sampai 30, menarik sekali. Silakan satu lagi teman-teman yang mau berbagi, butuh nggak yang butuh komunitas homeschooling, siapa langsung raise hand saja dan sampaikan alasannya kenapa butuh. Yang nggak butuh, coba sampaikan juga kenapa nggak butuh. Misalnya, ya saya nggak butuh Kak, orang anak saya masih bayi, nggak apa-apa juga. Ya, ternyata memang masih dalam proses belajar, jadi kemudian ikut hadir juga di Zoom malam hari ini juga bisa gitu. Atau kemudian karena di sini adalah usia sekolah, nah mungkin seperti tadi Kak Tika mengatakan bahwa karena anaknya punya, saya sih menyebutnya sebagai tantangan berbahasa gitu ya Kak Tika ya, sehingga kalau ketemu teman-teman sebayanya diharapkan akan jadi terpantik gitu ya obrolan dan kemudian malah jadi terstimulasi. Silakan teman-teman yang mau berbagi langsung raise hand saja, nanti saya ajak untuk open mic. Kira-kira teman-teman butuh nggak sih komunitas homeschooling? Silakan tuliskan juga di kolom chatting kalau mungkin masih kurang kondusif buat kemudian berbagi cerita. Nah, jadi kita ada lebih dari 25 ini. Coba ya, silakan teman-teman, satu lagi sebelum kita nanti masuk ke yang berikutnya, yang mau berbagi langsung raise hand saja, karena nanti dari sini kita jadi bisa melihat, oh ternyata memang komunitas dibutuhkan. Kalau kan Nur dulu bagaimana? Nah, aja deh. Kalau di keluarga, kalau di keluarga kami waktu itu tuh kan anak-anak memang nggak pernah sekolah kan, dari lahir memang udah homeschooling. Waktu ketemu komunitas itu waktu Yanti usia 3 tahun, Oji waktu itu usia 5 tahun. Jadi saya bilang sih itu beruntung ya ketemu komunitas yang memang dekat, bisa terjangkau gitu tempatnya. Terus saya bilang sih beruntung banget gitu ketemu komunitas yang cocok pada saat itu, dan anak-anak memang langsung ketemu teman-teman yang ketemu teman-teman yang sama-sama tidak sekolah itu kan menyenangkan gitu. Jadi satu frekuensi gitu kayak Kania bilang tadi gitu. Jadi pada saat anak-anak kecil sih merasa butuh ya, karena anak-anak butuh banyak ketemu teman-temannya gitu. Tapi justru sekarang di usia yang mereka sekarang sudah, Oji itu sudah 14 tahun, Yanti 11 tahun. Setelah pandemi itu justru kami tidak berkomunitas secara offline ya gitu, tapi kalau online kan memang masih saling komunitas. Yang dulu tuh masih ada interaksi lah gitu kalau di grup WA atau apa gitu, tapi anak-anak sendiri kan semakin tidak ada ketemuan sih gitu, karena ternyata setelah pandemi itu masing-masing menemukan minatnya masing-masing gitu anak-anak itu. Jadi kayaknya kegiatan berkomunitas sudah nggak terlalu
entah udah nggak terlalu butuh atau memang sudah makin berpencar anak-anaknya gitu. Justru sekarang di kondisi kami ini lagi tidak ada komunitas yang kayak dulu yang bisa seminggu tuh bisa berapa kali ketemu gitu ya, bisa janjian atau bisa ini gitu. Kalau di posisi sekarang sih karena anak Oji juga udah menemukan minat yang dia tekuni setiap hari, Yanti juga justru lagi tidak terlalu merasa membutuhkan gitu. Sudah pernah ditanya ya kan sama Iya, anak-anak? udah. Justru waktu itu setelah pandemi sudah mulai lebih longgar gitu ya waktu itu ya, kita nanya gitu anak-anak merasa butuh nggak, butuh teman nggak, pingin ketemu atau bahkan mungkin bikin janjian main bareng atau apa, dan sempat juga janjian bareng gitu main nonton bioskop waktu itu. Tapi kayaknya anak-anak biasa aja gitu. Dilala dua-duanya tuh mungkin tipe yang bisa menikmati, bukan tipe yang terlalu kayak kemerungsung karena nggak ada teman gitu. Jadi sampai hari ini bahkan juga sering kita tanya, mereka masih biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau ketemu ya senang gitu. Ibunya sendiri gimana? Butuh ketemu sama ibu-ibu lain? Kadang-kadang yang butuh komunitas bukan Iya benar orang tua kadang ya tuanya gitu. butuh peer gitu ya, butuh teman ngobrol yang nyambung dan sebagainya. Orang tuanya nih nggak ibunya nggak butuh. Pastinya butuh. Kan nanti ntar lagi kita kopdar kan Rumpun Asa. Iya, jadi pasti ketemu Kaneli lagi nih. Ketemu teman-teman yang lain juga gitu. Pasti butuh. Kalau orang tua itu kan kadang bukan ngebahas parenting lagi kalau ketemu kan. Biasa kadang lebih lebih ngemil, lebih ngobrol santai sih sebenarnya, tapi saling bertukar energi sih gitu. Oke, jadi perlu lah ya orang tuanya juga kadang-kadang. Jadi dalam komunitas homeschooling itu kadang bukan hanya soal kebutuhan anak, tetapi kebutuhan orang tua tuh kadang-kadang. Karena anaknya nggak mau ketemu teman, tapi orang tuanya yang butuh, sehingga kemudian di sana terjadi pergeseran positif. Terima kasih Kak Nur sudah berbagi. Ini ada dari Kak Jet dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan pemantik selanjutnya. Oh iya, di chat ya. Oke, dari Kak Jet. Waktu anak usia dini, kebutuhannya 80% di rumah, 20% butuh komunitas, lebih terasa yang butuh teman. Orang tuanya buat ngobrol hal-hal yang susah dibahas sama keluarga yang nggak HS. Meskipun beda visi dan cara menjalankan pendidikan, tetapi lebih nyambung kalau ngobrol dan dapat inspirasi dari keluarga lain. Setelah semakin besar, semakin lama, semakin bertambah kebutuhan, namun dalam kelompok yang tidak terlalu besar. Oke, sip. Terima kasih Kak Jet sudah berbagi ya. Kak Jet ini kalau nggak salah usia anaknya mau 6 kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita lihat. Menjelang usia sekolah ya. Hari ini mungkin jawabannya begitu, tapi bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi bisa berbeda ketika anaknya sudah bertumbuh. Terima kasih Kak Jet sudah berbagi. Next kita langsung saja Kak Nur, langsung masuk ke pertanyaan pemantik yang kedua. Kita lanjut pertanyaan kedua. Ya. Menurut teman-teman, apa yang menjadi kelebihan atau kebaikan bila memiliki atau bergabung di komunitas homeschooling? Oke, sekarang baru kita masuk manfaatnya apa nih setelah ikut, setelah ketemu, apa nih yang kemudian jadi manfaatnya. Silakan yang sudah berbagi, mau berbagi lagi boleh, langsung dituliskan kolom chatting juga boleh, langsung raise hand saja, nanti kita jam untuk kemudian open mic. Jadi setelah berkomunitas, kira-kira apa manfaatnya gitu ya teman-teman yang kemudian memutuskan sudah ikut. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah saling ketemu, dan komunitas ini tidak harus secara offline ya teman-teman. Ya, bisa online juga. Bisa online juga. Mungkin kalau di Rumah Inspirasi kita memang tidak ada brand komunitas apa gitu, tetapi ada grup-grup WhatsApp, ada kadang-kadang ketemu online di Zoom dan sebagainya seperti ini. Kira-kira apa nih manfaat yang didapat? Silakan langsung raise hand saja yang mau berbagi secara langsung, atau kemudian yang mau menuliskan di kolom chatting juga boleh. Nah ini Kaneli juga udah menuliskan di kolom chatting tuh kan Nur, manfaat yang dirasakan. Ya, dari Kaneli, kelebihannya berbagi hal positif, berbagi semangat, banyak dapat ide. Ya, betul Kaneli. Ya, sip. Jadi dapat banyak ide ya. Ketemu ya. Oke, silakan teman-teman yang lain yang mau berbagi langsung raise hand saja, langsung tuliskan di kolom chatting apa kebaikan setelah teman-teman mengikuti komunitas homeschooling. Silakan, kira-kira ada yang mau berbagi. Kelebihan atau kebaikannya itu bisa jadi bukan hanya dari sisi anak, ya kadang-kadang dari sisi orang tuanya,
jadi lebih santai, lebih tenang. Kalau di Mbak Lala tuh pernah cerita ada orang tua yang begitu sampai kebetulan rumahnya Mbak Lala berkegiatan itu jadi tempat komunitas itu kan, terus begitu sampai ke rumahnya itu dia tiba-tiba sangat bersyukur. Aduh, aku bersyukur sekali bisa sampai di rumahnya Mbak Lala. Terus Mbak Lala berpikir, emang kenapa kalau bersyukur? Iya, ternyata rumah Mbak Lala berantakan katanya. Jadi maksudnya ya, sebagai keluarga homeschooling rumah berantakan itu biasa-biasa aja, justru nyantai aja rumah berantakan. Dia pikir karena rumahnya berantakan terus jadi stres, ternyata begitu punya teman yang sama-sama rumahnya berantakan, satu beban terselesaikan. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman, silakan mungkin ada yang mau berbagi. Wah, ini Kak Jet langsung berbagi langsung. Silakan sebutkan domisili, usia anaknya, apa nih manfaat atau kebaikan yang Kak Jet rasakan ketika berkomunitas. Silakan. Malam Mas Andit, Kak Nur. Malam. Nama saya Jet. Ya. Anaknya sekarang usia 6 tahun. Terus domisilinya Depok. Ya. Nah, Silakan, salah satu ini salah satu kelebihan kalau bukan saya bilang kekurangan ya, dengan punya komunitas itu kita bisa berkonflik gitu. Wah, Karena nyari justru ya, nyari konflik. iya, nyari konflik karena kan kebetulan masih di rumah kan anaknya sendiri gitu. Konflik yang terjadi kan konfliknya ranah Ya. terus Cek aja. Halo. Ya, terus Ya, lanjut. dengan punya komunitas gitu, jadi anaknya juga belajar konflik anak meskipun nggak seusia, ada yang usianya lebih tinggi, ada yang usia lebih rendah gitu, terus ke usianya dia gimana, jadi konfliknya gimana dipelajari, terus sama resolusi konfliknya juga dipelajari juga, dan ternyata juga tiap anak, tiap keluarga mendapatkan konfliknya tuh berbeda-beda dan menyelesaikannya juga berbeda-beda. Jadi itu jadi sesuatu yang kita cari justru gitu. Maksudnya kayak ya udah lihat satu contoh sederhana lah Kak Jet, boleh. Konflik apa nih yang sempat terjadi dan apa yang kemudian didapat dari konflik itu, silakan. Kadang-kadang gini Kak Jet, kadang ada orang tua yang mungkin merasa justru khawatir dengan konflik ini gitu. Kok sampai Kak Jet malah cari-cari konflik di komunitas? Anda pembuat masalah atau bagaimana gitu? Maksudnya coba kira-kira apa konflik sederhana yang mungkin bisa diceritakan? Oh, jadi kan gini, waktu itu kita pergi hiking Mas Andi, beberapa keluarga gitu. Nah, terus konflik pertama muncul waktu pas ya biasa kan masing-masing keluarga kan perginya dari tempat yang berbeda, terus nyampe ke suatu tempat di jam yang dijanjikan terus belum pada datang gitu. Terus anaknya kayak kemana sih orang-orang gitu. Maksudnya kayak kita berangkat duluan aja yuk ke Curug yuk gitu. Maksudnya kayak gitu. Terus itu bagian dari konflik ya, menarik ya. Iya, itu jadi kayak yang jadi kita belajar nih ternyata orang yang berangkat dari tempat yang berbeda, perjalanannya berbeda, naik angkutannya juga berbeda-beda, bisa sampai satu tempat yang dijanjikan juga berbeda kayak gitu. Terus dan hal itu mungkin tidak akan terjadi kalau di rumah sendirian saja ya. Oh iya atau komunitas. Atau jenis konfliknya bakalan berbeda antara anak dan orang tua atau masing-masing orang tua berkonflik dan anak yang ngelihat gitu. Nah, terus ini beda keluarga gitu. Nah, terus waktu bermain gitu. Nah, anak-anak ini kan punya imajinasinya berbeda-beda. Jadi begitu pas sampai di Curug gitu, ada yang main di air terjun, ada yang main susun-susun batu, ada yang main apa gitu ya. Nah, terus begitu selesai kita yaudah yuk udahan gitu kan. Nah, terus ya udah maksudnya ternyata ada yang masih pengen tinggal, ada yang masih pengen lanjut gitu, ada yang kayak gitu. Terus udah gitu ada yang persepsinya tentang mainan ini nggak seru, bagusan ini gitu kan, yang ini bagusan ini gitu. Nah ya itu disitulah konflik gitu ya terjadi gitu. Jadi kayak kamu nggak asik nih mainnya kayak gitu kan, atau udahan aja lah karena nggak asik ya kayak gitu gitulah. Jadi itu bagian keseruannya sih gitu. Dan ternyata anak-anak ini punya, maksudnya saat orang tua memberi jeda gitu ya untuk kayak nggak ikut-ikut campur dalam konflik anak-anak gitu, mereka punya cara penyelesaiannya sendiri dan itu kayak sungguh-sungguh unik lah gitu. Dan masing-masing anak, masing-masing keluarga itu
resolve-nya unik dan lucu gitu, dan itu menghangatkan hati saja sih gitu. Maksudnya dan kayak kita nggak bisa dapat itu di dalam rumah aja. Terima kasih Kak Jen sudah berbagi. Itu dia kebaikannya, ternyata malah dapat konflik loh teman-teman semua, luar biasa. Mari kita lihat ke Kak Nia lagi. Silakan Kak Nia. Tadi gimana nih sekarang kebaikannya setelah tadi kebutuhannya sudah oke, sudah disampaikan. Sempat dapat kebaikan atau ada hal menarik apa dari komunitas? Silakan Kak Nia. Kalau perkenalkan kembali, nama saya Nia, saya dari Bandung, usia anak saya hampir 9 tahun. Ya. Ini sebenarnya yang tadi aku lupa sih mau bilang manfaatnya apa, cuman jadi keinget lagi gara-gara tadi Jet cerita kalau katanya tentang konflik. Tapi bener, aku jadi keinget Mbak Lala tuh kan selalu bilang kalau misalnya anak-anak homeschooling ini bisa dibilang pergaulannya itu steril. Ya. Gitu. Jadi dengan berkomunitas, kita tuh jadi bisa nyemplungin anak, bergesekan sama orang lain, tapi dalam kondisi yang aman gitu, karena kita sebagai orang tua kan masih memantau ya, masih terpantau gitu si anak-anaknya gitu. Jadi kalau di pengalaman saya sendiri gitu, jadi anak saya ini kita kan komunitas yang rutinnya itu adalah pramuka gitu. Jadi kalau di situ apa sih namanya, anak-anak itu dulu baru banget kita kenal, terus udah gitu datang dari background keluarga yang berbeda, orang tuanya juga beda, nggak kayak kalau misalnya teman-teman ya, mungkin nggak tahu nih menyadari atau enggak, kalau misalnya ketemu sama sesama teman dari rumah inspirasi itu tuh pasti bakal langsung klik gitu, tapi tidak ketika ketemu sama homeschooler dari luar, karena beda-beda banget gitu. Nah terus, nah baru dari situlah kayak Hichan itu mulai bergesekan gitu dengan teman-temannya, ada masalah lah, mungkin kalau dari teman-teman coaching lanjutan tahu ya gitu, pernah ada masalah, terus saya ceritain dan Mbak Lala bilang ya itu adalah sesuatu hal yang baik gitu, karena anak-anak tuh jadi belajar berkonflik, belajar menyelesaikannya, termasuk saya juga ketika anak saya bermasalah dan di posisi yang salah, saya sebenarnya dalam hati tuh baper, pengen denial, tapi saya mengkomunikasikannya sama si orang tua temennya yang sama Hichan bermasalah ini, saya berusaha ngomong baik-baik, saya minta maaf, dan dia menerima dengan baik-baik, kan akhirnya itu malah jadi akrab ya gitu. Itu sih, jadi konflik itu ternyata buat anak homeschooling gitu, itu tuh susah didapat gitu, karena selain yang tadi dibilang steril tadi, karena kita tuh tidak memiliki kewajiban untuk apa-apa ya, jadi ketika kita masuk ke sebuah komunitas terus kita merasa nggak cocok, terus merasa ini anak kita bermasalah nih di sini, anak kita begini ini, kita kan sebenarnya bisa langsung tarik aja, udah nggak usah main lagi di situ gitu. Tapi ternyata tapi bagaimana kita mengelolanya itu bisa jadi latihan yang baik buat anak kita gitu, berkonflik sama teman-temannya, terus saya juga sama orang tuanya gitu, gimana biar saya nggak baper gitu, nggak denial, terus saya di posisi yang salah, terus saya minta maaf, dan dapat komunitas yang dengan visi yang sama ya, menyadari bahwa ini tuh tempat anak-anak untuk belajar, jadi kita harus kayak gitu loh, misalnya ada yang salah, kita maafin gitu, kita saling memaafkan, itu tuh priceless banget sih gitu. Jadi yang berkonflik bukan cuma anaknya ya kan ya, orang tuanya. Gimana ya ngomongnya ya, kalau di sekolah kan ada gurunya yang bisa kita salah-salahin dikit lah ya gitu. Tapi kalau di komunitas homeschooling, orang tua yang harus menyelesaikan. Terima kasih Kania sudah berbagi. Wah, ini ada Kak Dita nih, silakan Kak Dita sebutkan domisili, usia anak, dan manfaat apa nih dari Kak Dita setelah mengikuti komunitas homeschooling. Silakan. Selamat malam Kak Andi, malam teman-teman. Mohon maaf nggak buka kamera. Aman nggak? Silakan. Ya, jadi perkenalkan saya Dita dari Kota Padang. Anak saya baru 9 tahun, ya. Dan satu lagi 5 tahun. Kebaikan yang didapat, kebaikan nggak ya diceritain sejak berkomunitas? Kebetulan anak saya berkomunitas yang sering itu ikut pramuka ya, pramuka komunitas seminggu sekali, sama paling sebulan sekali ketemu dengan komunitas homeschooling yang ada di kota kami ya. Kebaikannya sejak kan kelebihannya sejak berkomunitas, sejak ikut pramuka gitu ya. Jadi kenal kalau temannya itu ada yang besti-bestian gitu. Terus
dia jadi sampai biasanya sama ini nggak peduli sih temannya berkelompok-kelompok gitu, tapi sejak itu jadinya sampai role play lah di rumah. Umi gimana sih caranya biar bisa ngomong dan ngobrol sama teman biar dekat gitu. Jadi sampai kami role play dan dia praktekkan sama temannya. Jadi sejak saat itu akhirnya mulai kenal ya kayak konflik tadi ya, kenal kayak teman-temannya Jajan yang sama ini nggak pernah jajan gitu ya, jadi itu bagian dari konflik menarik gitu ya, ketemu Jajan tiba-tiba. Iya, dan yang selama ini nggak suka bakso ya karena teman-temannya makan bakso jadinya akhirnya suka bakso, dan jadi Uminya punya teman, akhirnya selama ini saya nggak pernah bisa bujuk dia makan bakso, akhirnya dia bisa makan bakso karena melihat teman-temannya jajan bakso. Jadi itu kebaikan nggak ya? Bahaya tuh kalau sampai ke Bandung ketemu cuanki dekat rumahnya Kak Wida tuh nanti mau pulang dia ntar. Gitu deh Kak. Yang satu itu untuk anak-anaknya jadinya bisa belajar ya dengan sosialisasi dengan temannya, berkegiatan. Kalau dari saya ibunya kayak bisa sharing sih, yang nggak bisa sharing ke teman-teman kantor, yang nggak bisa sharing ke keluarga gitu. Jadi ya misalnya kayak ada perasaan insecure atau apa gitu ya. Jadi kayak ketemu mama homeschooler lain, jadi kayak ya sharing aja gitu. Atau ya banyak sih yang kadang nggak bisa diceritain ke teman-teman di sekitar. Jadi bisa diceritakan ketika ketemu orang tua yang sama-sama homeschooling. Begitu ya Kak? Ya kadang kalau online kan beda sensasinya sama offline ya, gitu. Jadi kadang sambil ngobrol, sambil jajan, sambil nungguin anak pramuka ya ibu-ibunya juga cerita-cerita gitu. Dan itu lebih punya tempat deh untuk curhat gitu. Mesti Kak Andi. Dan itu penting ya Kak buat orang tua. Dan itu penting. Untuk menjaga kesehatan mentalnya. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan, dan kayaknya ada yang seru-seru nih, mulai rame nih kolom chatting. Silakan Kak Nur, ada yang bisa dibacakan? Bentar, dari gimana ya? Oke, dari Kania deh. Boleh. Dari Kania ya, setelah Nelly tadi, benar sih buat ortu jadi ngerasa nggak pusing sendirian, ternyata semua juga pada pusing. Ya, dari Kak Nelly benar banget ya, bisa tahu dan dapat pengetahuan tentang karakter keluarga. Tadi yang kayak setelah kajian cerita ya. Terus satu lagi konfliknya yaitu ketika tiba waktu berpisah pulang masing-masing. Yang tadi di Curug ya. Oh, oke. Terus malah pulang masing-masing tuh maksudnya malah jadi nggak pulang-pulang begitu. Ini nggak lanjut dari kajian berujung, mainnya lanjut lagi di tempat lain, pindah dikit doang. Iya, oke. Ya. Terus ada Kak Wida nih, Malik. Oke, seru nih ya obrolan di kolom chatting nih. Kayaknya nih bisa jadi ada yang sudah pernah ketemu, ada yang belum pernah ketemu, tapi kayaknya udah langsung nempel aja nih di kolom chatting ini. Silakan ya teman-teman semua yang mungkin lagi baru mulai belajar, dan silakan langsung mingle aja nih sama para ibu-ibu yang tukang jajan yang lagi ada di kolom chatting. Ini dari Kak Nelly lagi nih Kak Adit. Seru banget ya bisa ketemu komunitas yang dekat, bisa seminggu sekali ketemu, bisa sering-sering ketemu. Oke, terima kasih. Tapi dulu kita ada teman yang jauh banget ya Kak Andit ya, rumahnya malah gimana ya dulu tuh kita berkegiatan di Jakarta Timur, dia rumahnya di Serang, Banten. Iya. Dan jadi, itu dia bela-belain nyetir ya, ibu-ibu. Betul, pokoknya jam 4 pagi sudah harus berangkat, karena kalau dia berangkatnya jam 4:15 itu nyampainya bisa beda 1 jam sendiri karena kena macet dan sebagainya. Wah, ini ada Kak Putri nih mau berbagi. Silakan Kak Putri, langsung sebutkan domisili, usia anak, dan silakan. Halo. Sempat selamat malam. Komunitas mungkin dan bagaimana kebaikannya, silakan Kak. Selamat malam. Salam kenal. Saya baru masuk di sini. Nama saya Putri. Saya punya 2 anak perempuan, usianya 8 dan 6 tahun. Oke, kami sebenarnya. Oh ya, saya dari Bali. Oke, siap. Saya dan suami melakukan homeschooling itu kayaknya waktu dari anak-anak. Sebenarnya anak pertama saya masih kecil, kita udah mulai start homeschooling. Sebenarnya awalnya adalah
karena ketertarikan kita untuk mengetahui dunia homeschooling, tapi sampai akhirnya memang kita seriusin. Gitu. Jadi sejauh ini sih kita masukkan anak pertama kita ke PKBM di sini di Bali, tapi memang saya sadarin bahwa saya belum nemuin komunitasnya. Kalau di sini, mungkin kalau Bapak atau Ibu ada yang tahu komunitas homeschooling di sini, boleh banget untuk saya bisa berjejaring. Ya, sip. Seperti itu. Jadi lagi dalam proses ketemu ya, menemukan komunitasnya ya Kak. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaan pertama ada untuk Kak Putri, butuh nggak komunitas berarti? Butuh banget. Oke, apa alasannya Kak? Karena di sini itu rata-rata homeschooling, karena ada sih homeschooling tuh banyak banget di daerah Denpasar. Tapi yang banyak di sini adalah homeschooling di mana anak-anak datang ke sekolahnya, datang ke institusinya. Jadi seperti sekolah lagi sebenarnya. Sedangkan yang saya dan suami jalankan itu benar-benar kami mengajar langsung. Jadi memang kami diberi materi, tapi kami berdua mencoba mengolah, membuatnya lebih menjadi best project. Gitu. Jadi apa yang Kak Putri harapkan kalau sampai ada komunitas tuh, saya berharapnya bisa dapat ini itu atau bagaimana? Ya, yang kalau tadi saya coba ikutin sebenarnya sama, sesama ibu atau bapak bisa saling bertukar pikiran, info, itu yang penting. Terus bisa saling. Saya punya banyak pertanyaan juga sebenarnya tentang homeschooling. Ini tuh mau dibawa kemana pertanyaannya ini loh. Jadi sebenarnya butuh wadah untuk saling tukar informasi. Seperti itu. Penting ya Kak ya. Sip, terima kasih Kak Putri. Mudah-mudahan ruang berbagi ini bermanfaat ya. Salam kenal buat Kak Putri dan teman-teman semua. Perjalanan homeschooling Anda masih panjang, anaknya masih 6 tahun. Nah, nikmatilah, nanti kita banyak bisa saling berbagi di sini ya. Salah satu ini komunitas online ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi silakan sebelum nanti bertemu secara langsung, siapa tahu ketemunya di sini dulu. Coba ya Kak Putri nongolnya itu mungkin di bulan lalu. Bisa jadi ketemu sama Kak Wida tuh. Kak Wida itu baru 2 minggu yang lalu menjelajah Bali karena anaknya yang usia sekolah, yang usianya udah 16 tahun lagi goes 400 kilo di sana. Kan jadi kan ibunya nganggur, maksudnya diajak ngobrol aja. Oke, terima kasih Kak Putri sudah berbagi. Itu Kak Wida coba nanti dicolek-colek, siapa tahu Malik lagi mau ke Bali lagi, boleh lah, lumayan kan jadi makan nasi gorengnya nggak sendirian. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga, Kak Nur. Lanjut aja. Pertanyaan ketiga, menurut teman-teman, apa tantangan saat mengikuti atau bergabung dalam komunitas homeschooling? Dan apakah ada solusi atau tips dalam mengatasi tantangan tersebut? Kita bicara tantangan. Tadi beberapa menyatakan bahwa konflik itu adalah bagian dari kebaikan. Nah, sekarang kita masuk ke tantangannya. Kira-kira apa? Mungkin dalam apa ya sih tantangannya kalau lagi berkomunitas tuh apa sih tantangan yang dirasakan? Silakan teman-teman langsung saja disampaikan, langsung raise hand saja. Ketika mengikuti komunitas itu tantangannya apa? Karena kalau teman-teman bisa berbagi buat teman-teman seperti Kak Putri yang sudah berani memperkenalkan diri, jadi tahu, ternyata di komunitas itu ada juga ya yang hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita sikapi dan kita siapkan sehingga nanti ikut komunitasnya jadi lebih asik. Wah, Kak Dita mau melengkapi. Silakan Kak Dita. Gimana Kak? Tantangannya apa ketika kemudian berkomunitas? Silakan. Apa ya? Tantangannya mungkin karena keluarga homeschooling itu masing-masing keras kepala. Iya, oke. Masing-masing punya keinginan masing-masing gitu ya. Dan kadang punya jadwal masing-masing. Rasanya kok kayak sulit sekali kadang cuma tuh buat agenda. Karena kami udah ada agenda ini, gitu. Atau kadang berbeda paham gitu ya. Misalnya satu
keluarga yang fokusnya kemana, atau punya metode masing-masing gitu ya. Ya akhirnya ya gitu ya, memang susah menyatukan banyak kepala gitu ya. Terus apalagi ya itu tadi kalau nggak ya karena memang keluarga homeschooling itu memang keluarga keras kepala semua ya kan ya. Ya itu sih Kak tantangannya, tapi ya kelebihannya ada masanya kita punya teman untuk sharing itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Duta. Jadi memang itu ya, itu tantangan loh sebetulnya. Memang sangat bisa dipahami ya Kak Nur ya. Jadi ketika mau berkegiatan bareng terus ternyata nggak ketemu temennya, itu tantangan ya. Itu salah satu tantangan di dalam komunitas. Atau kemudian ketika yang satu maunya gini, satu maunya gini, wah itu kalau ketemu asik, kalau nggak ketemu aksoy gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan di dalam homeschooling, komunitas di dalam komunitas homeschooling. Terima kasih Kak Dita sudah berbagi tantangannya. Silakan. Wah, ini kayaknya makin seru nih di kolom chatting. Ya, yang mau berbagi langsung raise saja, silakan. Kak Putri udah banyak respon nih di kolom chatting. Silakan langsung dibaca-baca saja ya Kak Put ya. Nih. Silakan langsung Kak Nur, nih sudah ada yang mulai berbagi nih dari Kak Nia misalnya. Kak Nia ya, yang kadang ini ya. Iya. Kadang kalau ketemu sama orang-orang yang pengennya dilayani, minim kontribusi, tapi kerjaannya ngeluh terus, kegiatannya kurang ini, kurang itu, tapi ditanya mau bikin apa, mau jadi fasilitator enggak? Jawabannya, aku nggak bisa, aduh maaf ya. Yes. Itulah salah satu tantangan ya ketemu ya orang tua yang mungkin levelnya lagi di situ ya kan ya, yang maaf lahir batin ya memang begitulah perjalanannya. Dan silakan kita bacakan lagi sebelum kita ke Kaneli, ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Oh belum ada lagi. Oke, silakan Kaneli langsung nih. Apa nih tantangannya ketika berkomunitas dengan sesama keluarga homeschooling? Silakan. Maaf ya, kami lagi di jalan. Mantap. Jadi halo teman-teman, kembali lagi ke saya Nelly, saya di Serang. Kak Putri, situasi yang Kak Putri alami itu sama dengan apa yang saya alami di sini di Serang. Di mana di Serang juga ada banyak keluarga-keluarga homeschooling gitu ya. Ada juga grup homeschooling grup HS, keluarga HS Serang itu ada gitu ya Kak Putri. Tapi ketika kita ingin berkomunitas gitu ya, ternyata mereka sibuk dengan instansi masing-masing yang mereka punya gitu. Sekolah fleksi itu banyak di Serang itu. Jadi anak-anak yang homeschooling tapi mereka tetap mengirim ke sekolah itu ya gitu ya. Nah, saya 2 tahun belakang ini mencoba untuk menjadi perintis gitu ya, karena kan digadang-gadang oleh para senior kita kan kalau homeschooling, menjadi keluarga homeschooling itu harus punya mental perintis gitu ya. Oke lah, kita punya motivasi nih gitu. Cobalah 2 tahun, kita pertama-tama ya kumpul-kumpul aja dulu ya gitu ya, saling berkunjung dari rumah ke rumah. Berjalan tuh 1 tahun. Tapi makin lama peserta yang ikut makin sedikit. Tadinya 5 keluarga jadi 3, jadi 2 gitu. Jadi 2 keluarga. Terus ya udahlah kita adain main-main bersama aja karena kan kebetulan usianya kan usia anak-anak kita kan hampir sama gitu. Jadi kita ya udah main-main aja dulu waktu di usia 7 tahun itu ya. Harmoni anak saya yang pertama usia 7 tahun. Tapi ya peminatnya sedikit Kak. Karena memang ya mereka sudah punya kegiatan sendiri, sudah punya agenda sendiri gitu. Nah, itu yang tantangan pertama saya di rumah di Serang ini ya, Kak. Jadi akhirnya saya pikir ya udahlah yang susah-susah ngapain terus kita fokus ke situ gitu, ada yang lebih mudah. Karena saya punya teman-teman ini nih, teman-teman online saya ini yang di sini, akhirnya ya udah kita fokus aja di komunitas online ini, kita bisa bertegur sapa, kita bisa saling berjejaring gitu. Ada kesempatan bertemu, kita bisa bertemu gitu, Kak. Jadi ya kalau ada yang mudah ya kita pilih yang mudah aja gitu dulu. Walaupun kita secara online, tapi rasanya tetap nggak beda jauh sih emang. Tapi memang rasanya kalau ketemu tatap muka lebih bergetar ya. Tapi ya online juga nggak masalah kayak gitu. Jadi buat Kak Putri semangat. Nah untuk komunitas yang online juga ini kami juga pernah ada masanya, ada tantangannya Kak Adit. Apa itu? Jadi
kalau awal-awal terbentuknya komunitas itu kan awal-awal semangat gitu ya teman-teman itu ya, semangat banyak ide kegiatan ini gitu kan. Nah ketika udah lama, udah setahun 2 tahun nih udah mulai apa ya, mungkin energinya udah mulai menipis gitu ya kan, udah mulai capek atau bosen atau ya mungkin anaknya udah pindah minatnya gitu kan lagi. Jadi akhirnya itu kalau menjelang akhir tahun sepi. Grup itu kalau awal tahun rame, akhir tahun sepi gitu karena mungkin ya tadi ya mungkin beda minat segala gitu. Akhirnya saya dulu mah komunitasnya tuh pengennya kan yang intim gitu ya. Sebentar ya. Oke. Sebentar ada telepon. Luar biasa kan Eli masih sibuk aja malam-malam. Oke, itu jadi tantangannya yang dari Kaneli tadi saya sampaikan ya. Jadi lanjut. Oh, lanjut silakan. Baru mau disimpulkan. Oke, lanjut. Jadi kan tadinya ceritanya pengennya teman-temannya yang itu aja biar terjalinnya lebih erat gitu kan awal-awal tuh. Akhirnya karena semakin banyak yang lemas gitu kan, kurang semangat, wah sepertinya butuh suntikan darah baru nih gitu kan. Akhirnya dengan cari diutarakan ke teman-teman gimana nih kalau kita buka anggota baru aja. Nah, ketika datang anggota baru, kembali lagi semangat gitu. Dan ternyata saya pribadi menyadari bahwa memang ya mungkin seperti itu ya Kak Andit, Kak Nur. Kalau di suatu komunitas kadang-kadang ya memang di awal-awal lagi terbentuknya itu kan semangat gitu kan. Tiba-tiba ya kemakan waktu juga agak ada loyonya. Mungkin di komunitas lain nggak tahu ya, tapi komunitas saya seperti itu. Tapi ketika dapat suntikan darah baru kembali semangat lagi. Jadi kita ya berarti ya membuka diri aja untuk berteman gitu ya Kak. Terima kasih. Semangat untuk Kak Putri. Terima kasih Kak Nelly sudah berbagi lagi tantangannya, dan seru nih ya. Makin malam makin seru, tapi ternyata waktu kita sudah sedikit lagi tanpa terasa. Kalau gitu langsung masuk saja ke pertanyaan pemantikan terakhir Kak Nur, silakan. Ya, kita masuk pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman memiliki tips dalam menyikapi, memilih, atau mengikuti komunitas homeschooling? Oke, silakan. Ada tipsnya mungkin di dalam memilih, mengikuti, atau mungkin ada teman-teman yang sudah, ya tadi ada Kaneli bercerita sudah pernah berada di beberapa area atau lingkaran gitu ya. Jadi kira-kira ini orang tua, karena mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menjalani homeschooling, itu sudah 1, 2, 3 tahun, dan kemudian ada juga yang baru memulai nih, terutama dari teman-teman mulai homeschooling usia sekolah. Kira-kira ada tips untuk menyikapi, ada kan kayak Kakak Putri ini lagi mencari komunitas, ada tips mungkin di dalam mencari, memilih, atau kemudian kalau sudah di dalam sebaiknya apa yang dilakukan dan sebagainya. Silakan langsung raise hand saja untuk kemudian di open mic, atau mungkin teman-teman ada yang masih punya pertanyaan seputar komunitas, monggo bisa disampaikan. Dan buat yang punya komunitas boleh nih langsung dituliskan di kolom chatting yang open ya, artinya terbuka untuk kemudian diikuti. Karena ada juga komunitas yang memang nggak membuka pendaftaran. Iya, betul. Memang bukannya nggak mau, tapi memang nggak buka pendaftaran aja. Yang terjadi malah kemudian orang mencari-cari dan ingin daftar di komunitas tersebut. Lebih karena ada hal-hal yang mungkin memang mereka perlu persiapkan dan sebagainya. Silakan, bisa dituliskan di kolom chatting tips praktisnya, atau kemudian bisa langsung raise hand. Dan buat Kaneli mungkin sedikit tips dari saya aja, bahwa begitulah keluarga homeschooling gitu ya. Setiap keluarga punya masanya, setiap masa ada keluarganya. Jadi kalau kemudian itulah pentingnya juga tadi Kaneli sudah menyebutkan pentingnya memiliki mental perintis, karena ya itu ketika kemudian ada keluarga lain yang memang belum jodohnya untuk berkegiatan, maka ya kita tetap berjalan dengan apa yang terbaik bagi keluarga kita. Kalau kemudian memang berkomunitas adalah sebuah jawaban, ya berkomunitaslah, buatlah kegiatan, inisiasi. Kalau ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi, sejalan, bisa jalan terus seperti Kania dengan teman-teman homeschooling Bandung dan pramukanya, wah itu rezeki banget Kania. Dijaga deh, dipertahankan, dinikmati, didokumentasi. Mumpung lagi masih berkegiatan, amit-amit sampai ada pandemi kedua dan sebagainya dalam bentuk apapun, sehingga kita tidak bisa berkegiatan bersama lagi. Dinikmati deh Kak, mumpung lagi berkegiatan bersama, di eman-eman, di sayang-sayang, dinikmati. Karena kalau saya boleh jujur, di pengalaman saya pribadi, saya tuh tadi sempat mau bikin pramuka komunitas lagi setelah pasca pandemi gitu ya. Kayaknya anak-anak udah butuh kegiatan nih. Tapi begitu menemani anak berproses,
ternyata anaknya baik yang pertama, terutama yang pertama sih, terus yang kedua juga ikutan. Ternyata di dunia olahraganya, dunia renangnya fokus banget di situ gitu. Terus begitu sampai rumah udah loyo, udah capek, energinya ada. Kayaknya kalau bikin pramuka lagi ntar malah kita energinya terbagi-bagi, akhirnya itu hanya tinggal rencana. Nah itulah, setiap keluarga punya ceritanya dan keseruannya masing-masing. Wah, silakan Kak Jin. Ada tips apa nih yang bisa dibagikan di malam hari ini? Langsung saja Kak Jin. Halo malam lagi Mas Andit, Ya. Kak Nur. Kalau dari kami sih apa ya, kan terlalu kadang-kadang kita juga kalau kata Mbak Lala suka arus informasinya terlalu banyak gitu ya, banyak yang pengen diikutin gitu. Yes. Terus banyak yang menarik, banyak yang kayaknya seru nih gitu ya. Tapi kayaknya balik lagi ke tadi yang Kak Nur bilang gitu, maksudnya lihat dulu dari kebutuhan keluarga sama kebutuhan anak. Ya. Jadi kalau apa ya, nggak tips juga sih, maksudnya sebenarnya yang kita coba lakukan adalah pelan-pelan gitu, maksudnya nggak serta-merta langsung daftar gitu kan. Oke. Jadi maksudnya kadang butuh ngobrol dulu, diskusi dulu. Kalau kami bahkan perlu dalam tanda kutip ngintip dulu gitu. Jadi datang ke tempat si komunitas ini, ngeliat kayak gimana sih, berapa banyak gitu, apa yang dilakukan, terus tertarik atau enggak gitu, terus sesuai sama kita atau enggak gitu, terus mungkin juga ngintipnya nggak cuma sekali gitu, mungkin beberapa kali mungkin gitu. Jadi jadi benar-benar pengennya sih ya itu pelan-pelan. Pelan-pelan sesuai kebutuhan gitu. Terus kalau misalnya yang online juga kadang ya perlu diskusi, karena kan yang jalanin kan anaknya juga kan, selain orang tuanya juga mendampingi gitu. Jadi benar-benar kalau bahasanya Mas Aar, anaknya harus tahu gitu serunya apa gitu, maksudnya untuk ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerasa serunya apa dan enaknya apa gitu, jadi kayaknya nggak dapet soul-nya, jadi kerasanya kepaksa gitu untuk ikut sebuah hal itu, padahal maksudnya ya nanti juga akan dirasain kebaikannya, yaitu jalan belajarnya gitu. Itu sih paling. Jadi Terima nggak kasih terburu-buru lah. sudah berbagi tipsnya. Terima kasih banyak. Silakan Kak Dita, ada tips apa nih yang kemudian bisa dibagikan di dalam mengikuti komunitas homeschooling? Silakan. Terima kasih Kak Andit. Setuju sih sama Kak Jadit tadi ya. Tahu kebutuhan kita apa ya di keluarga. Kayak cerita Kak Andit tadi, setiap kadang masanya itu berubah. Kadang kita ada masanya kita memang butuh, ada yang ternyata kesibukan ketika sudah punya minat tertentu, ternyata nggak butuh. Kalau di saya sih karena di Padang nggak ada pilihan, nggak banyak pilihan. Awal tujuannya kan memang punya teman sharing, teman seperjalanan. Kebetulan di komunitas yang di Padang rata-rata usianya juga usia anaknya mirip, jadi ya dijalanin, nggak ada sesi uji coba sih, dan juga memang nggak ada pendaftaran karena memang hanya beberapa keluarga, cuman nggak sampai 10 keluarga sih yang berkumpul, dan jadi nggak, dan ikatannya juga memang ikatan partisipasi aja, maksudnya ikatan volunteer aja, sukarelawan, nggak ada iuran dan segala macam. Kalau yang di Padang paling yang pramuka komunitasnya saja yang itu diinisiasi oleh satu keluarga dan bekerja sama dengan pihak Polda Kota Padang gitu, sehingga jadinya nggak ada iuran dan segala macam deh, cuman itu saja. Tapi kalau komunitas lain yang kami ikuti, ya tadi berdasarkan kebutuhan anaknya coba dulu, ternyata nyaman. Sampai sekarang seperti ikut komunitas klub ceritanya Mbak Nelly gitu ya, atau ikut kelas bahasa Inggrisnya Kak Olive gitu ya, anaknya Kak Fancy. Nah itu juga karena anaknya nyaman, ya dicoba dan nyaman, dan itu juga sifatnya sukarela, nggak perlu pendaftaran. Satu lagi yang saya baru bergabung ya karena memang kebutuhan, itu saya baru bergabung di komunitas CMID gitu. Itu juga nggak buka pendaftaran secara perlu persyaratan yang cukup banyak untuk bisa bergabung di sana. Itu memang karena
saya sebagai orang tua yang merasa butuh. Ya. Kalau untuk ke anaknya mungkin susah karena memang online, sedangkan di Padang kan CMID-nya juga belum ada gitu. Jadi ada alasan-alasan tersendiri untuk bergabung di komunitas-komunitas tersebut, dan kembali ke kitanya, memang kita butuh atau tidak, dan kita cari tahu dulu kebutuhan kita sejauh mana. Gitu sih Kak Andit, sharing dari aku. Terima kasih Kak Dita sharingnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang memulai homeschooling, sedang mulai mempertimbangkan komunitas, siapa tahu bisa jadi masukan dan bisa jadi tambah informasi. Oke, mungkin terakhir dari Kania nih, silakan Kania. Sebagai yang lagi asik-asiknya berkomunitas, apa nih tipsnya Kania? Silakan. Nggak apa-apa ya, aku lagi ya. Boleh dong. Tadi aku setuju sih sama Jet sama Kak Dita. Terus yang intinya sih pastiin aja sesuai sama kebutuhan keluarga kita gitu, kebutuhan kita dan anak kita. Jangan sampai FOMO. Soalnya kan lepas pandemi ini kegiatan offline makin banyak, terus online juga makin banyak. Terus setelah mengalami sendiri ternyata memaintain apa sih maksudnya pertemanan dalam komunitas itu tuh ternyata energinya besar banget ya, maksudnya waktu terus biaya juga gitu kadang-kadang, karena saya mengalami banget tuh ya. Jadi dalam 1 minggu tuh meet up terus di akhir minggu tuh capek banget, terus ini kok project yang seharusnya dikerjain malah jadi miss ya gitu. Padahal kalau Karena meet up pasti kebanyakan jajan ya kan ya. Iya itu. Iya itu. Nah itu terus jangan sampai malah jadi lupa gitu sama tujuan homeschooling kita, sama project-project keluarga kita gitu. Karena terlalu asik di luar gitu, termasuk itu juga kegiatan apa sih maksudnya komunitas-komunitas online juga itu cukup menyita waktu juga loh, walaupun misalnya cuma 1 jam gitu setiap hari, itu juga aku akhirnya ada beberapa yang aku lepas gitu karena ya itu energinya ternyata cukup besar, dan akhirnya beberapa proyek yang keluarga kami harusnya dilakukan nggak dilakukan karena malah fokus sama yang di luar itu gitu. Makasih. Jadi manajemen energi, jadwal dan sebagainya sangat perlu dipertimbangkan ya. Jadi sekali lagi komunitas adalah alat ya teman-teman semua, dan tentu saja setiap pilihan ada konsekuensi, silakan ditimbang-timbang sesuai kebutuhan. Ini ada di kolom chatting jadi seru-seru nih, silakan. Ini dari Kak Jet ya. Dari Kak Jet, oh iya sama perlu atur-atur energi anak dan energi orang tua, biar nggak habis di luar, tapi di rumah nggak ada duduk dan merenungi relasi sama keseharian dan nilai yang dihidupi keluarga. Nice. Terus dari Kak Sulhi, dari sini saya belajar komunitas memang perlu, tapi jangan sampai memaksakan diri dan bahkan sampai merasa berdosa jika sampai tidak ikut berkomunitas, karena semua itu ada waktunya dan kesiapan setiap keluarga itu berbeda-beda. Yes, terima kasih. Ya, betul banget. Setuju sekali. Terima kasih teman-teman sudah berbagi, dan tidak terasa sudah 8:30. Dan kita applause dulu buat kita semua yang sudah berbagi. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan insight-nya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Kak Nur, ada kata-kata penutup mungkin? Ya. Oke, baiklah teman-teman semua, terima kasih ya karena sudah berbagi cerita dan pengalamannya dalam mengikuti komunitas homeschooling. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Mas Aar dan Mbak Lala dalam modul-modul Rumah Inspirasi, bahwa orang tua yang menjalankan homeschooling perlu memiliki mental perintis. Bila komunitas homeschooling dirasakan perlu untuk menstimulasi proses belajar dan sosialisasi anak-anak, dan ternyata belum ada komunitas homeschooling yang dekat dan terjangkau karena kendala jarak dan sebagainya, maka orang tua bisa mengawali kegiatan komunitas homeschooling dengan membuat kegiatan bagi anak-anaknya, lalu mengundang praktisi-praktisi homeschooling lainnya untuk bergabung di dalam kegiatan tersebut. Dari sanalah akan bergulir kegiatan demi kegiatan yang siapa tahu akan menjadi komunitas homeschooling yang membawa manfaat, bukan hanya bagi anak-anak kita, namun juga bagi para praktisi homeschooling lainnya yang ikut bergabung. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung di komunitas, pastikan teman-teman bersikap proaktif dan berkontribusi dalam menjadikan komunitas homeschooling yang diikuti dan dianggap cocok sebagai tempat bertumbuh bersama, bukan sebagai tempat untuk menitipkan anak berkegiatan, bahkan meminta untuk dilayani. Karena bisa jadi dari komunitas homeschooling itulah terjalin persahabatan keluarga
yang akan membawa manfaat kelak bukan hanya saat kita ketika anak-anak sedang berkegiatan bersama, bisa jadi di masa depan saat anak-anak sudah memasuki dunia karyanya. Minimal anak-anak homeschooling bisa reuni bertemu dengan teman-teman di masa kecil dan bertumbuhnya. Jadi lumayan kan anak-anak homeschooling bisa juga reuni gitu. Demikian penutup dari saya, semoga pertemuan di ruang berbagi terakhir di tahun 2023 ini bisa bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Terima kasih Kak Nur, dan terima kasih teman-teman semua. Luar biasa ini, tidak diduga sampai 30 partisipan malam hari ini. Yuk kita foto dulu bersama. Saya hanya foto yang kameranya terbuka saja ya. Dan sambil menunggu teman-teman membuka kamera, saya mengingatkan bahwa bulan depan, tahun depan itu akan ada 2 program menarik di awal tahun. Yang pertama adalah program Habit Formation ya. Buat teman-teman yang sudah pernah ikut Habit Formation pasti bisa melihat betapa seru ya ternyata ketika kita dibimbing untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sangat bermanfaat untuk keseharian homeschooling anak-anak kita. Nah, silakan ada program Habit Formation di awal bulan, dan kemudian ada program Jumpstart Homeschooling. Nah, ini program ya teman-teman semua. Bagi teman-teman peserta coaching, ini seperti program Habit Formation. Jadi memang perlu diikuti dan didaftarkan secara sadar. Akan dipandu selama 2 bulan. Jadi materi coaching selama setahun akan dipadatkan selama 2 bulan dalam bentuk program. Silakan bagi yang masih membutuhkan pendampingan secara intensif, mengikuti program Jumpstart Homeschooling. Ada homeschooling untuk usia dini dan juga homeschooling usia sekolah. Setelah program Jumpstart, nanti baru teman-teman bisa menentukan pilihan. Mau belajar secara mandiri saja dengan kelasnya yang bisa aksesnya sampai setahun, atau bergabung nih dengan Kak Nelly, dengan Kak Dita, dengan Kak Nia gitu ya, dengan Kak Wida mungkin juga di dalamnya, untuk kemudian bergabung di coaching lanjutan ya. Di sana ada pendampingan berupa Zoom selama setiap 2 minggu sekali, dan siapa tahu itu bisa bermanfaat. Materinya udah nggak ada materi lagi. Materinya adalah dari keseharian teman-teman lagi ngadepin apa. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita akan bahas di Zoom seperti ini bersama Mas Ar dan Mbak Lala. Eksklusif ya bersama Mas Ar dan Mbak Lala di Zoom Coaching lanjutan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke nih yang sudah membuka kameranya, kita foto dulu. 3, 2, 1. Cekrek. Terima kasih teman-teman semua untuk kebersamaannya malam hari ini, dan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal bagi yang merayakan Natal, dan selamat Tahun Baru 2024 buat kita semua. Semoga 2024 ini menjadi tahun yang penuh dengan keseruan dan kebaikan. Jangan lupa bagi teman-teman yang butuh panduan jurnalnya, Rumah Inspirasi punya jurnal tahunan. Nah, nanti tunggu aja, mungkin kayaknya sih di minggu terakhir ini akan ada modul jurnal baru untuk 2024. Siapa tahu bermanfaat untuk refleksi, untuk kemudian menambah lagi katakanlah konten-konten yang lucu-lucu dari sisi jurnalnya. Silahkan langsung saja nanti bisa diunduh di Rumah Inspirasi. Dan sampai kita ketemu, saya dan bersama Kak Nur mengucapkan mohon maaf lahir batin kalau mungkin dalam penyampaian, dalam hal-hal yang disampaikan selama ruang berbagi homeschooling usia sekolah di tahun 2023 ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kalau bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat teman-teman semua. Sampai kita ketemu, saya tutup dengan sebuah pantun. Melepaskan sebuah perahu kertas, bermunculan ikan pari, juga belanak. Menemukan aneka konflik di komunitas, bisa memperkaya pengalaman dan jiwa anak. Sampai kita ketemu lagi di tahun depan, 2024. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua.